Scott McTominay, sejatinya tampil cukup impresif bersama Manchester United pada musim 2023-2024. Gelandang asal Skotlandia itu mencetak 7 gol dari 32 penampilan di ajang Premier League, sebuah catatan yang cukup solid untuk pemain tengah. Namun demikian, di tengah perubahan strategi dan rotasi skuad, McTominay tersingkir dari rencana utama pelatih, dan akhirnya dilepas ke Napoli. Kepindahan tersebut ternyata menjadi titik balik dalam karirnya. Bersama Napoli, McTominay langsung menunjukkan performa luar biasa. Dalam 3 laga terakhir, di mana Napoli tengah bersaing ketat dengan Inter Milan dalam perebutan gelar Scudetto, McTominay tampil sebagai pemain kunci. Ia mencetak 5 dari total 6 gol yang dibuat Napoli dalam periode krusial tersebut. Tak heran, jika kini para pendukung Napoli mulai menjulukinya dengan nama-nama seperti Scott McTerminator, sebagai bentuk apresiasi atas kiprah luar biasanya di musim ini. Inter Milan tengah melewati periode sulit, setelah menelan 3 kekalahan berturut-turut di semua ajang. Kekalahan terbaru terjadi saat mereka tumbang 0-1 dari AS Roma dalam laga Serie A. Akibat kekalahan itu, Inter harus rela kehilangan posisi puncak klasemen Liga Italia, yang kini direbut oleh Napoli usai kemenangan mereka atas Torino. Kondisi ini makin menantang, karena Inter akan menghadapi Barcelona di babak semifinal Liga Champions pada pekan depan. Meski begitu, bek Inter, Carlos Augusto, tetap optimistis. Ia menekankan bahwa timnya tidak gentar menghadapi ujian besar ini, dan menyadari perlunya peningkatan performa. Kami tidak takut. Justru ini jadi momen penting, karena masih ada target besar di bulan April. Kami masih punya peluang untuk meraih hal luar biasa. Tim ini sudah sering meraih kemenangan, dan tetap fokus. Kami harus selalu tampil maksimal, ujarnya. Real Madrid masih memiliki 1 peluang gelar di sisa musim ini, yakni gelar La Liga. Namun, jalannya tidak mudah. Saat ini, Los Blancos berada di posisi kedua klasemen sementara, dengan torehan 72 poin dari 33 pertandingan, tertinggal 4 poin dari Barcelona yang berada di puncak. Dengan 5 laga tersisa, Madrid wajib meraih kemenangan di semua pertandingan, dan berharap rival mereka tergelincir. Gelandang Madrid, Federico Valverde, menyampaikan pesan emosional kepada para fans. Ia memahami rasa kecewa yang dirasakan supporter, setelah Madrid tersingkir dari Liga Champions, usai kalah agregat 1-5 dari Arsenal di perempat final, dan gagal di final Copa del Rey. Meski begitu, Valverde menegaskan bahwa timnya belum menyerah. Ia berjanji akan terus berjuang sampai tidak mampu lagi melangkah. Kylian Mbappe menorehkan pencapaian penting dalam karirnya bersama Real Madrid. Dalam partai final Copa del Rey melawan Barcelona, penyerang asal Prancis itu mencetak gol ke-34-nya musim ini, sebuah rekor baru yang melampaui torehan Cristiano Ronaldo pada musim debutnya di Santiago Bernabeu. Ronaldo sebelumnya mengoleksi 33 gol, setelah datang dari Manchester United pada tahun 2009. Lewat tendangan bebas di laga El Clasico, Mbappe kini mengemas 34 gol dari 51 penampilan. Ia juga melampaui rekor Ruud van Nistelrooy, yang mencetak 33 gol pada musim pertamanya bersama Madrid di musim 2006-2007. Dengan 5 pertandingan tersisa, Mbappe masih memiliki peluang untuk melampaui rekor debut Ivan Zamorano, yang mencetak 37 gol pada musim 1992-1993. Pencapaian ini membuka peluang bagi Mbappe untuk mengukir namanya lebih dalam di sejarah Real Madrid. Arsenal dikabarkan sedang memantau perkembangan situasi Christopher Nkunku di Chelsea. Di bawah pelatih baru Enzo Maresca, Nkunku jarang mendapatkan kesempatan bermain, dan belakangan bahkan mulai tersingkir dari skuad utama. Dalam beberapa laga terakhir, posisinya digantikan oleh pemain muda akademi, Tyreke George. Mengutip laporan dari RMC Sport, Arsenal tertarik pada kemungkinan merekrut gelandang serang asal Prancis itu, dan tengah mempertimbangkan langkah transfer untuk musim panas mendatang. Ketertarikan terhadap Nkunku tidak datang dari Arsenal saja. Sebab, Bayern Munich juga disebut berminat, mengingat reputasi sang pemain yang masih kuat, berkat performa apiknya saat berseragam RB Leipzig. Arsenal sendiri sempat mencoba mendatangkannya pada bursa transfer Januari lalu, dan kini berencana mengintensifkan upaya mereka di musim panas. Chelsea mulai tancap gas dalam menyusun kekuatan untuk musim depan, dan salah satu fokus utama mereka di bursa transfer musim panas, adalah mendatangkan Jamie Gittens dari Borussia Dortmund. Pemain muda asal Inggris itu masuk radar The Blues, sebagai bagian dari proyek jangka panjang mereka yang mengandalkan talenta muda berkualitas. Menurut laporan dari Sky Germany, negosiasi antara kedua klub telah dimulai, dan berjalan cukup intens. Chelsea dikabarkan siap mengambil langkah besar secara finansial, demi membawa Gittens kembali ke tanah kelahirannya. Laporan itu juga menyebutkan, bahwa The Blues bersedia menawarkan kontrak dengan gaji 2 kali lipat dari yang diterima Gittens di Dortmund saat ini. Jika di klub Bundesliga itu ia menerima sekitar 3 juta euro per tahun, maka Chelsea siap mengganjar sang pemain dengan bayaran antara 6 hingga 7 juta euro per musim. Tawaran ini menjadi sinyal keseriusan, tidak hanya untuk memikat Gittens, tetapi juga sebagai bentuk tekanan kepada pihak Dortmund. Dalam 3 musim terakhir, Arsenal seakan terus dihantui oleh ironi yang sama. Mereka berlari sekuat tenaga dalam perburuan gelar, namun pada akhirnya trofi selalu jatuh ke pelukan tim lain. Alih-alih menjadi pengangkat trofi, The Gunners justru lebih sering tampil sebagai pengawal jalan juara bagi lawan. Di bawah asuhan Mikel Arteta, Arsenal memang berhasil bangkit dari keterpurukan, dan menjelma menjadi pesaing utama di Premier League. Namun,
Ketika garis akhir sudah begitu dekat, selalu saja muncul rintangan besar yang menggagalkan segalanya. Emirates Stadium pun terasa lebih akrab dengan harapan yang pupus, daripada euforia kemenangan. 3 musim berturut-turut, mereka menanam harapan tinggi, dan 3 kali pula mereka harus menghadapi kenyataan pahit. Narasi yang terbentuk pun menyakitkan. Arsenal, tim yang selalu dekat dengan kejayaan, namun belum mampu benar-benar meraihnya. Arsenal dikabarkan tengah mengincar bintang muda milik Juventus, Kenan Yildiz, sebagai salah satu target utama untuk memperkuat lini serang mereka pada musim depan. Pemain asal Turki itu menarik perhatian, berkat penampilan impresifnya bersama Juventus, dan dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di Eropa saat ini. Namun, langkah Arsenal dipastikan tidak akan mudah, mengingat persaingan ketat yang datang dari beberapa klub besar Premier League lainnya. Chelsea, Liverpool, dan Manchester City, juga disebut ikut memantau perkembangan sang pemain dengan serius. Tidak hanya itu, Manchester United pun turut mengawasi situasi Yildiz, menambah daftar panjang peminat sang pemain. Juventus sendiri, diyakini tidak akan melepasnya dengan mudah. Dan klub asal Turin itu, disebut telah menetapkan bandrol sekitar 100 juta euro untuk pemain muda andalan mereka tersebut. Usai memastikan tempat di final FA Cup untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, manajer Manchester City, Pep Guardiola, menegaskan bahwa kemenangan atas Crystal Palace di laga puncak tidak akan membuat musim ini dianggap berhasil. Ia menyoroti pentingnya bangkit dan bersaing lebih kuat musim depan, terutama untuk menantang Liverpool, yang baru saja resmi menjadi juara Premier League. Atas nama saya dan seluruh tim, saya ingin mengucapkan selamat kepada Liverpool atas keberhasilan mereka menjuarai Premier League, ujar Guardiola. Mereka memang layak mendapatkannya, tidak ada keraguan soal itu. Mereka adalah tim yang luar biasa. Seperti 4 musim sebelumnya bersama City, saya yakin mereka akan mencoba mempertahankan gelar musim depan. Dan harapan kami bisa tampil lebih baik, bertarung sampai titik akhir dalam perburuan gelar. Musim ini kami gagal. Jadi selamat untuk Liverpool. Liverpool menutup musim ini dengan penuh sukacita, setelah Arne Slot sukses membawa The Reds menjuarai Premier League di musim pertamanya. Gelar ini menjadi trofi Liga Inggris ke-20 dalam sejarah klub. Kemenangan meyakinkan 5-1 atas Tottenham Hotspur, memastikan prestasi bersejarah tersebut. Slot pun tak lupa memberikan apresiasi kepada Jurgen Klopp, pelatih sebelumnya, yang menurutnya telah mewariskan fondasi yang kokoh. Rasanya luar biasa. Saya tidak ingin banyak berbicara. Yang ingin saya lakukan hanyalah mengucapkan terima kasih kepada Jurgen Klopp, ujar Slot. Dedikasi Jurgen dan Pep, budaya yang dibangun, etos kerja, dan kualitas tim, benar-benar luar biasa. Antony menunjukkan performa mengesankan selama masa peminjamannya di Real Betis dari Manchester United. Namun, masa depannya di Old Trafford masih belum pasti, setelah musim ini berakhir. Direktur olahraga Real Betis, Manu Fajardo, menyiratkan keinginan kuat klub untuk mempertahankan Antony. Meskipun tidak ada klausul pembelian permanen, Betis berniat membuka negosiasi dengan MU. Fajardo menegaskan bahwa pihaknya akan berusaha sekuat mungkin untuk mempertahankan sang pemain. Ia mengatakan, ini merupakan kebanggaan pribadi, namun merupakan hasil dari kerja tim. Ia juga menambahkan bahwa walau ia bertanggung jawab di bidang olahraga, banyak pihak yang berperan dalam transfer ini. Masih terlalu dini, tapi kami akan menjajaki berbagai kemungkinan untuk bisa mempertahankan Antony, ujarnya. Kiper Barcelona, Wojciech Szczęsny, melontarkan candaan seputar gaya rambut baru Lamine Yamal, yang menarik perhatian saat final Copa del Rey musim ini. Ia menceritakan bahwa para pemain Barcelona sempat mendapat kesempatan untuk mengubah gaya rambut mereka di hotel jelang laga final. Szczęsny, yang ikut berada di sana, sempat mencoba membujuk Yamal untuk tampil lebih ekstrim, dengan mencukur habis rambutnya. Namun, saran itu tidak diindahkan oleh sang pemain muda. Saat ditanya soal pendapatnya mengenai gaya rambut Yamal, Szczęsny memilih bercanda untuk menghindari kontroversi. Jangan tanya, nanti saya malah jadi berita utama di koran Spanyol, ujarnya sambil tertawa. Candaan tersebut mencerminkan suasana kekeluargaan dan keakraban di dalam tim, meski berada di bawah tekanan pertandingan besar. Kabar mengejutkan datang dari bursa transfer musim panas 2025. Bek tengah andalan Tottenham Hotspur, Christian Romero, dikabarkan telah memberikan lampu hijau untuk bergabung dengan klub raksasa La Liga, Atletico Madrid. Informasi ini pertama kali dilaporkan oleh jurnalis Matteo Moretto, yang menyebut bahwa Romero telah menyepakati secara pribadi langkah kepindahannya ke Spanyol. Saat ini, Atletico Madrid dan Tottenham sedang menjalani proses negosiasi intens untuk menentukan nilai transfer sang pemain. Meski belum diumumkan secara resmi oleh kedua klub, proses transfer ini diperkirakan akan segera rampung ketika jendela transfer musim panas resmi dibuka. Tawaran untuk bermain di La Liga bersama Atletico Madrid disebut menjadi tantangan baru yang menarik bagi pemain asal Argentina tersebut. Jika transfer ini terrealisasi, Romero akan menambah kekuatan lini pertahanan Atletico dan membawa pengalaman internasional yang berharga bagi tim asuhan Diego Simeone. Manchester United kini menjadi kandidat terkuat dalam perburuan Matheus Cunha. Proses negosiasi antara kedua klub berjalan dengan baik, dan mereka tengah berupaya mencapai kata sepakat terkait transfer pemain asal Brasil tersebut. Meski ada beberapa klub lain yang juga menunjukkan minat terhadap Cunha,
Manchester United berusaha keras untuk mengamankan kesepakatan, demi memboyong penyerang berusia 24 tahun itu ke Old Trafford. Selain pesaing, salah satu hambatan dalam pembicaraan ini, adalah klausul pelepasan senilai 62,5 juta pound. Kendati demikian, pihak Manchester United tetap percaya diri bisa merampungkan transfer ini dalam waktu dekat. Sejauh ini, hubungan awal antara sang pemain dan Man United berlangsung positif, dengan komunikasi yang lancar di antara kedua pihak. Pelatih Newcastle United, Eddie Howe, menyatakan bahwa Joelinton sedang menjalani pemeriksaan dengan dokter spesialis, akibat cedera lutut yang dideritanya. Tim medis klub berharap, cedera tersebut tidak tergolong parah. Joelinton sendiri sudah mengalami ketidaknyamanan pada lututnya selama beberapa bulan, namun tetap bermain demi mendukung perjuangan Newcastle meraih tiket Liga Champions. Sayangnya, saat sesi latihan pada Jumat kemarin, kondisinya makin memburuk, sehingga diputuskan untuk mencari pendapat medis lebih lanjut, guna mengetahui penyebab utama cedera tersebut. Itu adalah lutut yang pernah cedera sebelumnya di musim ini. Dia luar biasa, bisa tetap bermain di banyak pertandingan tanpa kondisi fit sepenuhnya. Namun kini dia merasa membutuhkan intervensi kecil. Mari kita berharap cederanya tidak serius, ujar Eddie Howe. Manchester United dan Chelsea dikabarkan tengah menyusun rencana untuk bersaing mendapatkan Liam Delap, penyerang muda potensial asal Inggris. Chelsea disebut telah lama memantau situasi kontrak Delap, sebagai bagian dari upaya mereka memperkuat lini depan, terutama jika rencana mendatangkan Victor Osimhen tidak berjalan mulus. Sementara itu, Manchester United terus fokus menambah amunisi muda dalam skuad mereka. Menurut laporan dari The Telegraph, persaingan untuk merekrut Delap di bursa musim panas ini semakin menarik, dengan bergabungnya Newcastle United, yang tengah bersiap jika harus melepas striker utama mereka, Alexander Isak. Meski begitu, pelatih Eddie Howe masih optimis keduanya bisa bermain bersama musim depan. Carlo Ancelotti dikabarkan akan meninggalkan Real Madrid di akhir musim ini, untuk menerima tawaran sebagai pelatih tim nasional Brasil. Berdasarkan laporan dari The Athletic, Ancelotti telah berpamitan kepada para pemain Real Madrid, dan menyampaikan bahwa dirinya akan hengkang setelah musim berakhir. Pelatih asal Italia itu disebut akan menyelesaikan tugasnya bersama Madrid terlebih dahulu, sebelum resmi menangani Brasil pada Juni mendatang. Meskipun kontraknya di Madrid masih berlaku hingga 2026, laporan menyebutkan Ancelotti akan meninggalkan klub dalam waktu sekitar 1 bulan. Dengan demikian, ia tidak akan mendampingi Real Madrid dalam ajang Piala Dunia antar klub, yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Juni. Juventus tengah berada dalam situasi penuh tekanan, menjelang berakhirnya musim ini. Menurut laporan dari Tuttosport, klub asal Turin tersebut wajib mengamankan posisi di zona Liga Champions, apabila ingin menjaga peluang merekrut Sandro Tonali pada bursa transfer musim panas mendatang. Gelandang milik Newcastle United itu, disebut-sebut menjadi target utama Juventus, untuk memperkuat sektor tengah mereka, dengan harapan Tonali bisa menjadi sosok kunci dalam proyek pembangunan ulang tim. Namun, proses transfernya diperkirakan tidak akan mudah, mengingat bandrol Tonali diperkirakan mencapai angka 70 hingga 80 juta euro. Nilai yang hanya realistis dipenuhi, jika Juventus mampu mempertahankan kestabilan finansial mereka lewat pemasukan dari kompetisi Liga Champions. Oleh karena itu, hasil di sisa pertandingan musim ini, akan sangat menentukan langkah Juventus dalam merancang skuad untuk musim depan. Manchester United berencana merombak skuad mereka pada bursa transfer musim panas. Pelatih Ruben Amorim berniat melepas sejumlah pemain dan menggantinya dengan rekrutan baru. Lini belakang menjadi salah satu fokus utama perubahan ini. Berdasarkan laporan dari Interlife, MU tengah membidik bek milik Inter Milan, Jan Bisek, sebagai target utama. Amorim disebut sangat berminat merekrut Bisek, karena sang pemain memiliki atribut ideal sebagai bek tengah berpostur kuat, tangguh dalam duel udara maupun darat, serta sudah terbiasa bermain dalam formasi 3 bek. Hal ini dinilai akan memudahkannya untuk menyesuaikan diri dengan strategi yang diusung Amorim. Hansi Flick resmi menangani Barcelona pada musim panas tahun lalu, menggantikan Xavi yang diberhentikan oleh manajemen klub. Di musim pertamanya, Flick mencatatkan prestasi gemilang, dengan membawa Barcelona meraih gelar Copa del Rey dan Supercopa de España. Selain itu, tim juga berhasil menembus semifinal Liga Champions, dan memuncaki klasemen La Liga. Kontrak Flick sendiri bersama Barcelona berlaku hingga tahun 2026, namun sejumlah klub mulai menunjukkan ketertarikan untuk merekrutnya. Presiden klub, Joan Laporta, menegaskan bahwa Flick tidak akan hengkang. Dalam pernyataan terbarunya, Laporta menyatakan bahwa klub tidak memiliki niat untuk berpisah dengan pelatih asal Jerman itu, yang dinilainya sangat serasi dengan filosofi Barcelona. Ia juga mengakui bahwa beberapa klub mulai mencoba mendekati Flick, namun memastikan bahwa pihak klub tengah menjajaki perpanjangan kontrak bersama sang pelatih. Chelsea dikabarkan tengah mencari gelandang baru belakangan ini. Hal ini disebabkan oleh ketidaksabaran klub terhadap Romeo Lavia yang terus berkutat dengan cedera. Karena itu, Enzo Maresca meminta manajemen untuk mencarikan pemain tengah baru pada bursa transfer musim panas mendatang. Ia membutuhkan figur tangguh, yang bisa memperkuat lini tengah tim. Mengutip laporan dari area Napoli, Chelsea kini mengalihkan perhatian ke Italia, dan mengincar Anguissa sebagai target utama. Ketertarikan ini muncul, karena performa impresif Anguissa selama membela Napoli dalam 3 musim terakhir, di mana ia tampil konsisten dan menjadi pemain penting di bawah asuhan Antonio Conte musim ini. Selain itu,
Pengalaman Anguissa bermain di Liga Inggris bersama Fulham, membuatnya dinilai mampu cepat beradaptasi dengan lingkungan Chelsea. Sepanjang musim ini, performa Onana sering menjadi sorotan, karena sejumlah kesalahan yang ia buat di bawah mister gawang Manchester United. Situasi ini, disebut mulai membuat Ruben Amorim merasa tidak puas, sehingga ia berencana mencari penjaga gawang baru pada bursa transfer musim panas. Menurut laporan dari Calcio Mercato, peluang Onana untuk hengkang dari MU cukup besar. Ia dikabarkan menerima tawaran dari klub Arab Saudi, Neom SC. Klub tersebut saat ini memimpin klasemen Saudi First Division League, dan akan promosi ke Saudi Premier League musim depan. Neom SC dilaporkan sudah mulai melakukan pendekatan dengan agen Onana, dan menyatakan niat mereka untuk merekrut sang kiper.